Saya mau nanya ya. Oh, Boleh, Bang, silakan silakan. Pak Pak Wildin. Payus, apa kabar Pak Yus? Ya, Pak, Ya. saya mau nanya nih Pak, saya tertarik dengan Pak Yus tadi ya, untuk mencoba mengelaborasi atau dalam beberapa titik menyanggah, apa namanya, eee, preposisi Pak Vickers, terutama tentang isi ceramah dia di acara konvensi yang lalu. Saya tertarik dengan, dalam arti tertarik kenapa Pak Vicker, eee eee, apa namanya, membangun persepsi semacam itu bahwa, penulisan sejarah itu kan sama aja bilang bahwa penulisan sejarah seni rupa itu tidak mungkin, sejarah seni rupa Indonesia itu tidak ada atau tidak ada sebenarnya. Ya, dengan mengatakan ketidakmungkinan sebenarnya dia mengatakan sejarah seni rupa Indonesia itu tidak ada dengan, apa namanya, dengan asumsi bahwa dia tidak berhasil membangun suatu linearitas atau kesinambungan Ya, dan betul. lebih banyak, keterpatahan atau, ya discontinuity. Saya tertarik dengan upaya Pak Yustiono tadi untuk menyangga itu dengan memberikan, paparan, apa namanya, cukup panjang mengenai bagaimana, persoalan itu bisa kita lihat pada akhirnya. Tapi, saya ingin minta pendapat Pak Yustiono. Ya, Bukankah, bukankah, isi dari historiografi seni rupa barat juga adalah diskontinuitas sebenarnya? Itu sebenarnya kan betul, upaya para betul. penulis barat aja untuk nyambung-nyambungin, Iya, dari Yunani ke Roma, dari Mesir ke Yunani, dan sebagainya. Dan upaya penyambungan-penyambungan ini sekarang mengalami, reaksi yang sangat kritis. Misalnya bahwa tidak seluruh, eee, belahan negeri di Eropa ini sekarang menyetujui bahwa mereka, mendaulat masa Renaissance sebagai masa atau titik tolak dalam, seni rupa modern. Sekarang sudah ada upaya untuk menyanggah historiografi semacam itu. Nah, saya minta komentar Pak Yus, soal tadi itu. Terima kasih Pak Yus. terima kasih, semoga selalu sehat. Memang diskontinuitas itu ciri modernitas, bahkan ciri juga revolusi keempat yang penuh dengan disrupsi sekarang ini. Jadi tadi saya sudah singgung bagaimana ciri-ciri modernitas yang fragmentatif, yang reformasi, diskontinu. Bahkan Pak Senento menyatakan dengan tegas bahwa seni rupa modern itu bukan jumlah dari seni rupa tradisi dari daerah manapun di Indonesia, tapi dia adalah seni serapan dari penjajah yang kemudian dari barat, katakanlah itu, yang kemudian berpijak pada nilai-nilai seperti individualisme, kemudian seni yang otonom, kemudian universalisme, dan juga eh, progres. Itu tidak dikenal dalam seni tradisi. Bahkan dalam seluruh tradisi dimanapun di dunia sebelum kata seni ditemukan pada pertengahan abad 18, itu tidak ada kata seni dalam arti generik, art atau fine art yang kemudian memiliki nilai estetik, itu baru ditemukan pada masa pertengahan abad 18 itu. Dan ini adalah memang suatu disrupsi ataupun revolusi sebelumnya. Masa modern secara umum itu memang masa yang justru keterpatahan dan juga secara sadar membangun narasi untuk membangun budaya dengan menghancurkan puing-puing budaya masa lampau hingga menjadi rata dengan tanah. Devaluation of values kalau kita pakai istilah Nietzsche ya. Itu ciri-ciri modernisme dan pola avant-garde. Pola avant-garde yang artinya merupakan suatu orientasi ke arah kemajuan, kebaruan, itu adalah pola yang dibangun untuk mengembangkan suatu the tradition of the new, tradisi tentang kebaruan, di mana setiap 4 tahun atau
5 tahun, kemudian nanti berikutnya malah bersamaan, itu masing-masing gerakan seni, movement istilahnya itu melahirkan suatu tradisi estetik baru yang sama sekali berbeda dengan rezim out rezim sebelumnya. Seperti misalnya Picasso dengan kubisme, dia mengambil tradisi estetik dari Afrika, dari Iberia, kemudian dihadirkan pada medan seni rupa modern yang tidak ada persedainya, heboh. Dan itu adalah keterputusan setiap munculnya, misalnya kemudian nanti kemudian muncul seni abstrak, lalu eh, berbagai gerakan-gerakan seni yang muncul berikutnya itu juga surrealisme, itu hal yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ciri diskontinuitas itu ciri dalam sejarah seni rupa modern, dan bahwa tadi Pak Ucok menyinggung tentang eh, daerah-daerah Eropa Utara yang tidak merasa ikut dalam Renaissance dan tidak merasa eh, secara linier masuk dalam sejarah seni Eropa itu eh, bisa saja demikian, tapi secara generik, secara umum, Barat sebagai entitas peradaban itu memang ada bagian-bagian yang berupa puncak-puncak. Misalnya Renaissance waktu itu tidak lebih dari Itali, mungkin ada juga ke Jerman atau ke, kalau di Eropa agak ke utara sedikit, Perancis, tapi intinya adalah Itali di situ. Nanti dalam seni modern itu Paris, lalu setelah Perang Dunia Kedua ke New York misalnya. Jadi itu wajar saja ketika bagian dari ASEAN misalnya. Kalau kita lihat Myanmar mungkin agak terbelakang, dia belum fase-fase mungkin kubisme, ada enggak semacam itulah ya. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin secara menyeluruh itu bisa mungkin dalam disiplin sejarah bisa diabaikan. Ya, kalau saya lihatnya begitu. Jadi saya di sini mencoba membangun teori bahwa modernitas di atau kondisi situasi modern di Indonesia itu berbeda dengan Barat, baik Barat liberal maupun Barat sosialis. Karena kita selain pengaruh dari modernisme, sosialisme, juga ada nasionalisme yang menuntut manifestasi kebangsaan pada seni, ada juga eh, Islam modernis yang menuntut adanya nilai keislaman dalam seni dan seterusnya ya. Nanti disusul oleh gelombang pasca modernisme. Jadi saya menggunakan parameter, dua parameter, yaitu ada secara umum yang membingkai keseluruhan, kemudian secara khusus masing-masing cabang budaya, dalam hal ini seni yang memang sering heboh, dalam tanda petik ya, heboh sendiri, tapi tidak mau melihat ke hal yang di luar dirinya, maksudnya secara umum, itu saya coba beri benang merah, beri bingkai, eh, untuk menampung yang modern. Itu bukannya modernis avant-garde seperti masa Bandung, tapi juga yang lekra realisme sosial itu bisa masuk, yang nasionalis seperti dekoratif Jogja itu masuk, yang Islam juga bisa masuk, karena memang mereka berinteraksi, bersi bersilangan, berbenturan dan juga bersintesis dengan kesemua itu pada tingkat kesadaran yang sama. Setidaknya Pancasila itu tingkat-tingkat kesadaran yang eh, memiliki kurang lebih kesamaan, kira-kira begitu. Jadi, terima kasih Pak Ucap. Memang diskontinuitas itu mewarnai eh, tidak hanya kondisi aktualnya, tapi juga dalam teorinya ya. Mungkin di sini saya cenderung mengatakan modernitas Indonesia itu sifatnya plural. Sehingga saya memberi nama untuk periode 45-49 itu
mungkin lebih cocok sekarang pluralisme nasionalistik, di mana kecenderungan estetik yang modernistik, ekspresionis seperti Avandi, atau yang realisme agak sosial dari Sudoyono yang sejak tahun 47 kembali ke realisme, ataupun yang dekoratif seperti Kartono ataupun juga Sudibyo, yang nasionalistik itu bisa masuk, dan kemudian nanti kalau kita perhatikan pada semasa seperti Emilia Sunasa itu menampakkan kecenderungan kubistik, kemudian juga kaligrafi Arab, dan juga melukis etnik-etnik di Indonesia. Itu menampakkan kecenderungan keislaman ataupun juga nasionalisme dan juga modernisme. Sementara dalam Suyono itu modernisme, nasionalisme dan sosialisme atau komunisme semacam itulah, realisme sosialis ya.